Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Gusti ya, dari kelas 7C. Di sini saya akan menjelaskan materi IPS bab 2, yaitu tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Pertama-tama mari kita mulai dari pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Jika diajak bermain, dia ikut main. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Berikut adalah faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama adalah faktor imitasi. Faktor imitasi adalah merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua, faktor sugesti. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga, faktor identifikasi. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Yang keempat, faktor simpati. Faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri, secara terpisah, maupun dalam keadaan tergabung. Berikutnya adalah ciri-ciri interaksi sosial. Berikut adalah ciri-ciri interaksi sosial. Jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Berlangsung secara timbal balik. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Adanya suatu tujuan tertentu. Kita akan masuk ke bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang pertama,
Yang bentuk pertama, interaksi sosial asosiatif adalah kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu beberapa tujuan bersama. Contohnya adalah warga bergotong royong. Dalam pelaksanaan kerjasama ada 5 bentuk kerjasama, yaitu kerukunan, bergaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Yang kedua adalah akomodasi. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk pada usaha manusia untuk meredakan suatu ketegangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Contohnya seperti saling meredakan perselisihan. Contohnya adalah terbentuknya budaya baru. Contoh akomodasi adalah meredakan perselisihan antara satu sama lain. Selanjutnya kita akan masuk ke bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang pertama adalah kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya adalah pertandingan futsal. Kontroversi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontroversi ini ditandai oleh gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Contohnya adalah membicarakan orang lain yang tidak baik secara diam-diam. Yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Pertentangan adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi antara dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Contohnya adalah demo. Sekarang kita akan masuk ke pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus melakukan interaksi dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Misalnya,
manusia untuk memperoleh beras dengan membeli dari pedagang di pasar, karena secara individu tidak mampu menghasilkan beras itu. Agar manusia memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka dalam kegiatannya manusia perlu mematuhi aturan-aturan atau norma yang berlaku di masyarakat dalam bentuk lembaga sosial. Dan sekarang kita akan lanjut ke lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial ya, terdapat 4 norma, yaitu yang pertama cara atau usage. Cara atau usage adalah norma yang menunjuk kepada suatu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan atau force way, norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya adalah seorang anak mencium tangan orang tuanya ketika hendak pergi ke sekolah. Kata kelakuan atau mores, kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Contohnya adalah pelajar memakai seragam rapi. Adat istiadat, tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Contoh dari norma ini adalah upacara adat penjemputan pengantin pria dalam perkawinan salah satu suku bangsa di Indonesia. Kita akan masuk ke jenis dan fungsi lembaga sosial. Lembaga sosial terdiri dari 5 macam, yaitu lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Yang pertama, lembaga keluarga. Fungsi dari lembaga keluarga adalah yang pertama, fungsi reproduksi, fungsi proteksi atau perlindungan, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi pengawasan sosial, dan fungsi pemberian status. Yang kedua, fungsi dari lembaga agama sebagai pedoman hidup bagi manusia, sumber kebenaran, pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya, tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, mencuri, berjudi, dan sebagainya. Pedoman mengungkapkan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. Pedoman keyakinan manusia berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan
dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapat pahala walaupun sekecil apapun. Pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata. Dan pedoman untuk rekreasi dan hiburan dalam mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan, tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Lembaga ekonomi. Fungsi dari lembaga ekonomi adalah memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter, memberi pedoman tentang harga jual beli barang, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, memberikan pedoman tentang cara pengupahan, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja, memberi identitas bagi masyarakat. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah, maka seseorang siap untuk bekerja. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Melestarikan kebudayaan masyarakat. Lembaga pendidikan mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Fungsi laten dari lembaga pendidikan antara lain mengurangi pengendalian orang tua. Keikutsertaan seorang anak dalam lembaga pendidikan seperti sekolah akan mengurangi pengendalian orang tuanya, karena yang berperan saat dalam pengajaran dan pendidikan di sekolah adalah para gurunya. Mempertahankan perbedaan kelas sosial berdasarkan lembaga sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan status yang ada di masyarakat. Sekolah diharapkan dapat menghilangkan perbedaan kelas sosial berdasarkan status sosial peserta didik di masyarakat. Memperpanjang masa remaja. Adanya sekolah memungkinkan diperpanjang masa remaja dan penundaan masa dewasa. Yang terakhir adalah fungsi dari lembaga politik. Fungsi dari lembaga politik yaitu memelihara ketertiban di dalam negeri dan mengusahakan kesejahteraan umum. Sekian dari saya, terima kasih.